Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semuanya, teman-teman sahabat Indah Channel TV. Saat ini kita akan coba mengeksplor sebuah tempat ya, atau sebuah kejadian di luar nalar yang berada di Desa Patebon, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, teman-teman. Semoga kita semua sehat selalu. Ikuti terus ya perjalanan saya bersama Kang Emul di sini. Karena nanti Kang Emul yang akan memberikan keterangan terkait lokasi yang ada di Desa Patebon ini. Banyak kejadian di luar nalar, seperti apa? Kita ikuti terus perjalanan kami di Indah Channel TV. Assalamualaikum pemirsa semuanya, pemirsa Indah Channel TV yang berbahagia. Ya Kang, ini kita akan menuju ke apa ini Kang? Ada kejadian apa di sini Kang? Ya, saya akan ceritakan. Kita sekarang berada di lokasi yang tepatnya berada di Desa Patebon. Ya, yang kita kunjungi ini lokasi Mbah Kramat. Yang mana Mbah Kramat ini adalah sesepuh atau orang terdahulu yang babat Desa Patebon. Itu nama kah atau julukan kan? Julukan dari Mbah sendiri. Oke, gitu loh. Terus di belakang layar tadi Kang Emul banyak bercerita bahwa di sini banyak kejadian-kejadian aneh. Salah satunya apa saja, Kang? Oh, banyak kejadian yang aneh di sini, Kang. Ya. Salah satunya ada air yang keluar sendiri. Air keluar sendiri, ya, terus. Terus ada juga orang yang bertirakat di sini. Tempat tirakat. Oke, terus. Ya, dan ada yang lebih di luar nalar lagi. Apa itu Kang? Yaitu Masjid Tiban. Masjid Tiban. Masjid Tiban. Masjid yang tiba-tiba muncul gitu. Iya, benar-benar sekali. Kita langsung menuju ke lokasi. Apa saja yang ada di sini kita perlihatkan ke teman-teman sambil kita ceritakan gitu. Iya. Ayo. Oke, kita ke lokasinya. Oke. Di depan sana ada sebuah bangunan ya. Ada 2 bangunan di depan sana. Ada berapa itu? 3 ya Kang? Ada 3. Ada 3 bangunan ya. Yang satunya musola. Oh, yang satunya musola. Ini apa ini? Makam ini? Ini makam. Ya. Yang satunya, yang sebelah sana itu makam Mbah Kramat. Oke. Terus ini pohon ini termasuk peninggalan beliau gitu ya? Peninggalan beliau. Dan kalau melihat dari apa ya? Kalau melihat dari postur dari pohon ini sangat tua sekali ya. Oke, kita lanjutkan. Apa yang akan kita perlihatkan ini? Oh ya, pertama-tama kita akan melihatkan sebuah mata air. Sumber mata air ya. Yang dengan sendirinya keluar, muncul dengan sendirinya kan. Artinya tanpa pompa gitu. Tanpa pompa. Bahkan sampai sekarang digunakan fasilitas orang-orang yang kesini untuk mandi, untuk wudhu, untuk segala macam kebutuhan di sinilah. Oh, itu bukan hasil bor, bukan. Bukan, airnya keluar sendiri memang, gitu loh. Nah, di sini banyak warga gitu ya. Iya. Banyak warga atau masyarakat yang berziarah ke sini gitu. Berziarah ke sini. Dari berbagai daerah gitu ya. Dari berbagai daerah. Oke. Dan di sini kita akan menyapa bapaknya. Assalamualaikum, Bapak. Assalamualaikum. Pak. Permisi nggih. Ya. Boleh diperkenalkan, Bapak siapa ini? Pak Tosin. Pak Tosim. Ya. Sebagai juru pelihara. Pelihara. Terus emasnya dari mana? Emasnya dari mana? Oh, dari Ketangi. Dari Ketangi itu desa apa? Ini Manjopati. Oh, masih wilayah Pasuruan juga. Ya. Bapak dari mana, Pak? Paserpan. Paserpan. Berziarah ke sini gitu, Pak ya. Oke. Hanya berziarah. Di sini tuh ada apa saja, Pak? Boleh diceritakan, Pak? Ya, sepengetahuan saya belum lengkap ya, cuman ada tinggalan Masjid Tiban. Tinggalan Masjid Tiban. Iya, tapi tidak jadi. itu, Artinya fatal lah. Itu sempat ada bangunan yang tiba-tiba ada gitu, Pak? Ada. Oke. Cuman tidak wujud masjid belum. Masih permulaan. Fatal lah sudah. Dari atas mau Dogudo itu. Apa ya?
Sudah tinggi Sudah bangunannya. tinggi, sudah mau masang alat-alat Atapnya gitu. atapnya sama kayu-kayunya. Oke, nanti kita perlihatkan ke teman-teman. Ya, Terus boleh, itu boleh. di belakang layar itu tadi kita berbicara ada sumber yang keluar sendiri gitu. Nah, Bang. betul. Betul itu ada. Betul Bang? ya. Itu ada di sebelah mana? Ada di sebelah barat, nah aula ini. Ini. Ya, Oh, di sebelah baratnya aula. pendopo lah ya, Iya, Pak. Pendopo atau musola gitu, Pak ya. Aula. Aula, Aula. gitu. Boleh kita lihat ke sana nggih? Boleh, monggo, monggo, monggo. Oke. Monggo, Bun. Oke, yuk kita lanjutkan perjalanan kita, teman-teman. Kita perlihatkan sebuah sumber mata air yang keluar sendiri begitu ya. Seperti yang disampaikan Bapak Juru Pelihara. Nah, ini sudah ada bangunannya, Kang ya? Sudah ada dibangun oleh warga sekitar. Oke, Gotong royong. gotong royong, swadaya lah ya. Swadaya. Tapi Swadaya masyarakat gitu ya. sumbernya masih tetap Sampai saat ini. sampai saat Ayo ini. kita masuk ke dalam. Oke, siap. Loh, Kang, kok nyumber seperti ini, Kang? Ya, memang kata Bapak tadi itu sumbernya apa ya? Kalau orang sini mengatakan mumbul-mumbul gitu. Ini memang muncul gitu ya. Muncul, gak pakai bor, gak Dan- pakai alat-alat apa. Apa namanya ya? Bukan pakai pompa ini, Kang ya. Bukan, gak Dan- pakai bor, gak pakai pompa. Dan itu ada saluran itu untuk apa itu, Kang? Itu ya untuk mengalirkan air ke ini, Oh, ke tempat apa? Jeding yang lebih kecil. jedingnya, jeding kecil ya. Iya. Apa? Bejana ya. Bejana. Jeding kecil ini. Dan ini sudah bertahun-tahun gitu ya. Bertahun-tahun. Ini sangat luar biasa ya. Di luar sana sumber mata air itu disedot ya untuk naik ke atas. Sedangkan di sini ada sumber mata air yang keluar sendiri. Dan ini terus muncul gitu kan? Terus muncul, gak berhenti-henti. Walaupun musim kemarau, musim hujan, gak pernah surut. Terus ini anehnya kok gak meluber ini, Kang? Karena Ada yang- pembuangan apa, Kang? ada pembuangan yang sebelah sana, sebelah tembok sana juga dibangun jeding. Oh, di sebelah sini juga Iya. ada ya. Mm-mm. Boleh kita perlihatkan ya? Boleh. Oh, ini yang meluber, Kang. Oh, yang nyumber ini sini ya. Iya, iya benar. Yang nyumber sini. Mm-mm. Ada di dasar itu ya. Mm-mm. Kamar mandi itu ya. Mm-mm. Tapi di sebelah sininya itu pembuangannya ya. Iya, benar. Meluber ke sana loh. Oke, oke. Ada cerita mistis kan. Apa itu, Kang? Di sumber ini setiap malam satu suro, Iya. setiap malam satu suro Sering sering dibuat mandi pakai kembang gitu. pakai bunga Pakai gitu. bunga. Iya. Dan bunganya masih ada. Mana itu, Kang? Ini kan bekas-bekas mereka mandi pakai bunga. Oh, ini ya kemarin ya. Kemarin satu. Ini kemarin satu suro kemarin itu ya. Ini apa, Kang, biasanya, Kang? Untuk ritual apa, Kang? Ritual di sini Iya. sering digunakan oleh masyarakat sekitar atau masyarakat pendatang, dibuat untuk buang ilmu yang sudah tidak dikehendaki gitu. Ada orang yang melakukan ritual di sini itu untuk kayak semacam laki-laki atau perempuan yang sulit dapat jodoh, ya. Mm-mm. Orang yang juga ya banyak lah. Artinya itu membuang energi atau aura yang negatif Yang gitu ya. negatif Untuk pembersihan lah untuk istilahnya. pembersihan. Oke, oke. Dan sumbernya itu alami atau muncul Alami, sendiri muncul gitu kan. sendiri. Oke, kita lanjutkan ke apa ini, Kang? Ya, selain di sini juga ada yang di luar nalar. Iya. Kita akan menuju sebelah utara dari aula ini. Oke, oke. Ayo, apa? Di sana ada makam dari yang babat alas desa sini, yaitu Oke, Mbah iya. Kramat. Oke, ayo. Monggo. Jadi kita menuju ke makam Mbah Kramat gitu ya, Kang? Kramat, iya. Berada di sebelah mana, Kang? Sebelah utara dari aula ini. Oh ya. Oke, kita akan perlihatkan makam sesepuh desa yang ada di sini, teman-teman. Jadi di sini ada beberapa makam ya. Iya. Ini termasuk makam baru gitu. Makam bukan makam baru. Iya. Ini makam memang terdahulu yang masa-masanya Semasa sama Mbah Kramat ini. Oke, oke. Gitu loh. Ini memang sudah ada gitu, Kang. Ya? Sudah ada.
sudah ada. Oke. Nah, ini kok ada sendal, Kang? Kemungkinan di dalam ada orang yang melakukan tirakat. Kita masuk saja pelan-pelan gitu ya. Iya. Permisi, ternyata di sana ada orang yang sedang istirahat gitu ya. Iya. Permisi Mbak, Nun Sewu. Di sini ada 3 makam gitu ya. Ada 3 makam ya. Makam siapa saja ini, Kang? Sepengetahuan saya dari cerita warga, makam Mbah Kramat itu sendiri yang sebelah sana. Oh, yang ada di utara sana yang ya? ada di utara. Oke. Boleh kita ke sana? Gak apa-apa, ayo ke sana monggo. yuk, kalem-kalem. Kang, untuk batu nisannya itu batu nisan lama atau baru, Kang? Kalau dari warga, Iya. ini batu nisannya batu nisan baru. Artinya sudah ada renovasi gitu. Sudah ada renovasi dari pihak desa dan gotong royong dari warga. Iya. Terus batu nisan lamanya kemana, Kang? Rusak atau gimana, Kang? Kemungkinan rusak, sudah termakan usia karena memang makam ini sudah cukup lama berdiri di sini. Karena saya mengatakan seperti itu karena struktur temboknya memang sudah terdiri dari batu bata kuno. Loh, ini batu batanya ini batu bata peninggalan, Kang ya. Peninggalan. Ayo kita perlihatkan ininya, Kang. Monggo, Pagar-pagarnya. monggo. Jadi ini makamnya Mbah siapa Kramat. namanya? Pak Kramat. Terus di sisi sebelah selatannya ini siapa ini, Kang? Kemungkinan entah atau dari anaknya Iya. atau dari istrinya. Artinya keluarga Mbah Kramat ini. Keluarga Mbah Kramat ini. Sedangkan Mbah Kramat itu sendiri itu sebuah julukan gitu sebuah ya. julukan. Nama aslinya warga tidak ada yang tahu gitu. Tidak ada yang tahu karena warga setempat mengenal beliau dengan julukan Mbah Kramat karena memang dulunya sudah memiliki kekeramatan atau hal-hal yang di luar nalar. Mulai dari hidup sampai beliau Sampai meninggal. Oke, siap. Nah, ini kalau kita melihat, Kang, ini seperti peninggalan era-era Mojopahit, Kang. Kalau melihat dari ini, Kang, tanda lingkar 2 jari ini ya, yang melingkar gini. Iya. Ini. Terus di sini ada ini, Kang, juga ada apa? 2 garis ini. Iya, 2 garis lurus. Dan ini masih panjang sebenarnya. Ini masih panjang karena lebarnya yang ini ya, lebarnya. Jadi lebarnya gini. Terus ini panjangnya 2 kali gini biasanya. Iya, Jadi iya. agak panjang gini, Kang. Agak panjang ya. Dan semua batu bata yang ada di sini ini menggunakan batu peninggalan, Kang. Iya. Bukan batu baru ini ya. Bukan batu bata. Dan di sana kita di pojokan sana kita melihat sebuah batu, entah itu lumpang, entah itu arca. Coba kita lihat yuk. Oke. Di sini apa ini, Kang? Kira-kira, Kang? Apakah lumpang? Masih belum tahu ya. Nanti saya buka. Iya. Dan kita bisa mengetahui bersama-sama. Awas, Kang. Takut jatuh. Oh, lumpang, Kang. Awas, Kang. Banyak itunya yo. Banyak semut. Oh, Karena ini termasuk peninggalan ini, Kang. Peninggalan. Memang dari dulu ini berjejer di areal makam sini memang. Gitu loh. Bisa jadi ini memang peninggalannya si Mbah Buyut ini gitu ya. Bener. Masih peninggalan dari Untuk Mbah diameternya Kramat. sekitar 30 lah. Iya. 30 lingkaran 30. dan mengerucut ke dalam. Oke, yuk kita lanjutkan. Nah, ini, Kang, yang utuh, Kang. Oh, Ini iya. yang utuh ya. Jadi 2 jengkal seperti ini. 1, 2. Nah, ini 2 jengkal. Sekitar kesini itu 40 ya, 40 cm. Dan kesini sekitar 25. Sekitar 25 cm. Nah, ini memang bekas apa, Kang, kira-kira? Bekas candi kah atau apa ini, Kang? Yo, ada tutur cerita dari warga. Iya. Batu bata sekeliling yang dibangun untuk buat pagar Mbah Kramat ini. Ini dulu batu batanya dari Masjid Tiban. Loh, kan artinya Masjid Tibannya itu dibongkar gitu, Kang? Kemungkinan bukan dibongkar ya, memang
rusak, sudah terbengkalai rusak uh-uh. oleh warga. Batu batanya dialih fungsikan untuk pagar Mbah Keramat ini. Oh, boleh kita langsung ke itu, Kang? Sebenarnya masih banyak cerita dari Mbah Keramat ini. Apa itu, Kang? Orang di sini nih biasanya berkunjung ke sini. Orang berkunjung ke sini ini ya biasanya sering ada kayak semacam kesulitan dalam ekonomi, terlilit hutang, karena ada masalah-masalah yang gak kunjung selesai. Gitu biasanya orang berziarah atau bertirakat di sini ya tujuannya seperti itu. Berarti kebanyakan pendatang yang datang ke sini, entah itu penziarah, entah itu bertirakat, itu masih ada kaitan dengan orang mencari keberuntungan gitu. Keberuntungan. Ya. Ngalap barokah Ngalap gitu ya. barokah, benar. Oke, siap. Dan menurut kakek ya, menurut Bapak juru pelihara tadi, di sini tuh ada yang dari Mojosari gitu Mojosari. Ya. Dia tuh bertapa sudah berhari-hari, berbulan-bulan gitu ya. Itu orangnya mana itu, Kang? Orangnya kemungkinan lagi ada di dalam ini. Ada di dalam ruangan ini. Oh, ada di ruangan ini ya? Iya. Di dalam sini. Ini ruangan khusus gitu, Kang? Khusus untuk bertapa. Tirakat. Ya di sini. Untuk lebarnya sekitar berapa ini? 60, 160 lah. 120 ruangannya. Berarti di dalam sana ada orang yang bertapa ya? Bertapa. Oke. Sampai sekarang. Kita lanjutkan kemana ini, Kang? Ini saya mau bercerita sedikit. Di samping dari batu bata yang kita lihat dan makam Mbah Keramat, di sebelah timur makam Mbah Keramat di sini ada sumur. Iya. Yang memiliki keanehan. Keanehannya gimana? Keanehannya karena apa? Yang sebelah utara tanahnya lebih dalam, lebih rendah, tapi mata airnya, sumbernya itu lebih tinggi. Artinya gitu. Lebih tinggi dari sawah gitu. Iya. Boleh kita perlihatkan gitu. Boleh. Monggo. Ini aneh gitu, Kang ya. Biasanya kan kalau air itu ada di bawahnya tanah gitu ya. Iya. Di mana-mana sumber itu ada di bawah. Iya. Ini full ya batu bata yang digunakan itu batu bata peninggalan ini, Kang ya. Loh. Ini besar-besar teman-teman, seperti ini kondisinya. Ini termasuk bagiannya, Kang ya? Termasuk bagian. Loh, ini asli batu kuno ini. Batu era-era Majapahit ini. Oke, di mana itu, Kang? Sumurnya itu, Kang? Di depan itu termasuk sumur kuno, Kang ya? Sumur kuno. Kalau yang tadi itu yang dibuat kamar mandi itu atau buat apa namanya? Mandi itu? Itu sumber itu ya, sumber bukan ya, sumur. Bukan sumur. Sumber yang keluar sendiri airnya gitu loh. Ini batu batanya juga terbuat dari batu bata kuno. Batu bata kuno. Loh, ini baru tapi ya. Maksudnya itu pinggirannya baru. Direnovasi. Direnovasi. Gitu ya? Loh, Kang. Ini airnya. Terus itu ladangnya kan lebih dalam. Iya. Jadi ini teman-teman ya, sebentar ya. Maksudnya Kang Emul itu di bawah sana itu ada sawah ya yang cukup dalam, sekitar 1-2 meter ke bawah sana. Tapi airnya itu ada lebih tinggi ya di sini. Lebih tinggi dari sawah dari itu. Sawah tersebut. Gitu. Nih, di mana-mana sumber itu lebih dalam. Lebih dalam dari tanah. Dari gitu ya? tanah. Lah kok ini kok beda? Ladangnya lebih dalam, lah sumbernya lebih tinggi. Iya, ini aneh juga ya. Aneh gitu loh. Bahkan kalau pinggiran ini gak dibangun, iya. Kalau diukur sama tanah yang sebelah utara ini hampir sama. Hampir sama ya. Hampir sama. Sama tanah yang ada di sebelah ini. Sebelah utara. Sebelah utara sumur ini. Iya, Kang. Lah anehnya ladang yang sebelah sana lebih dalam. Lebih dalam ya. Lah kok sumbernya kok lebih dangkal gitu loh. Iya. Kan aneh tuh. Aneh. Di luar nalar ya. Aneh tapi nyata. Iya, bener. Oke. Kita lanjutkan
Saya penasaran ke Masjid Tiban, Kang. Oh ya, monggo langsung ke Masjid Tibannya. Oke, ayo. Jadi ini di luar nalar ya? Di luar nalar. Masjid itu tiba-tiba ada gitu ya? Tiba-tiba ada, Kang. Tiba-tiba muncul gitu. Tiba-tiba muncul, ada tanpa ada yang membangun. Iya, ajaib begitu ya. Ajaib. Oke, Kang. Mari kita ke atas sini, Kang. Nah, Loh, ini Kang maksudnya? ya, ini maksudnya. Di tempat kita berdiri ini, Iya. dulunya terdapat sebuah Masjid Tiban. Masjid Tiban. Masjid Tiban kata masyarakat sekitar, dikatakan Masjid Tiban karena masjid yang tiba-tiba ada tanpa ada seseorang pun yang membangun. Gitu. Dan pagarnya Mbah tadi itu Iya, termasuk bagian puing-puingnya dari Masjid Tiban ini. dari Masjid Tiban ini. Bener-bener. Dan lokasinya tepat di mana kita berdiri ini, Kang ya. Iya, lokasi Masjid Tiban tersebut. Gitu loh, Kang. Nah, ini masih ada bekas-bekasnya itu. Iya. Di sebelah sana itu ada. Ayo kita ke sana yuk. Ayo. Loh, ini Kang ya. Iya. Ini termasuk bagian dari puing-puing puing-puingnya bangunan Masjid Tiban. Masjid Tiban itu. Iya. Ini kenapa Kang kok dirusak gitu Kang? Dirusak atau bagaimana Kang? Menurut penuturan warga sekitar Desa Patebon sendiri, Iya. ini sudah gak layak pakai, sudah gak layak untuk dibangun lagi. Iya. Jadi inisiatif warga, karena di sebelah barat masjid ini terdapat sesepuh atau yang babat alas Desa Patebon, Iya. akhirnya masjid ini dibongkar. Setelah itu batu bata sama perlengkapannya kayak kayu atau reng semuanya itu dialihfungsikan untuk menghormati makam beliau tersebut. Gitu loh. Jadi makam beliau dibangun dari batu bata atau bekas puing-puing dari Masjid Tiban ini. Ini sangat di luar nalar. Sangat gitu di ya. luar nalar. Gitu loh. Dan coba Akang ambil batu batanya sebesar apa? Nah, Diangkat Kang. Berdiri. Loh, besar banget teman-teman. Seperti inilah penampakan dari batu bata peninggalan dari Masjid Tiban. Dan kalau saya melihat di sini ada perbedaan dengan yang tadi. Iya. Yang tadi ada tanda melingkar ya, tapi Iya. di sini ada tanda menyilang seperti ini. Dan ini cukup besar banget ya. Besar. Kalau untuk ukurannya sendiri mungkin Akang lebih tahu gitu loh, Kang. Iya, ini sekitar kalau ke sini itu sekitar 40 dan ke bawahnya 25. Jadi gini ini 25 ya. Ini 25 dan ini sekitar 40 ke sini. Kalau untuk ukuran bata normal Jarang itu Kang. ini sudah jadi 3 mungkin ya, Kang ya. Iya, sekitar Perbandingannya. jadi 4 Kang. Jadi 4 ya. Jadi 4. Untuk bata normal. Kalau Iya. iya untuk bata normal. Oke. Kita review di sekitar sini, Kang. Iya. Nah, di sisi sebelah selatan ya. Iya, selatan dari Masjid Selatan dari Masjid Tiban ini terdapat sebuah pohon apa ini yang diameternya cukup besar banget. Ayo kita mendekat ke sana, yuk. Ya. Jadi ini Kang ya, kalau biar teman-teman kita ambil angle ke sana. Iya. Kita putar arah sebentar. Jadi di depan inilah ya yang dikenal dengan Masjid Tiban gitu kan ya. Masjid Tiban. Yang untuk saat ini sudah tinggal puing-puingnya, sisa-sisa bangunannya dialokasikan atau dipindah ke makam Mbah Kramat atau cungkupnya Mbah Kramat gitu di sebelah sana. Karena di sana itu termasuk sesepuh desa atau leluhurnya warga Patebon, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Ini di luar nalar ya. Oke. Dan kalau boleh tahu Kang, Ya. ini kejadian Masjid Tibannya ini tahun berapa Kang? Kalau masyarakat sekitar mengungkapkan kejadian terbangunnya masjid ini
itu sebelum era Belanda. Sebelum era Belanda. Sebelum era Belanda. Sebelum era Belanda atau masa Belanda itu, Kang? Sebelum era. Berarti sekitar masa-masa zaman kerajaan gitu. Zaman kerajaan. Mungkin para wali datang mungkin. Iya. Sekitar 18-an lah. 17 atau 16 abad yang lalu. Oke, kita review sebuah pohon ini. Gimana ceritanya pohon ini, Kang? Pohon ini adalah saksi bisu menandakan adanya Masjid Tiban ini. Oke, jadi kalau kita tarik ke belakang ya, kalau melihat ukuran dari pohon yang sebesar ini termasuk bisa menjadi tolak ukur, Kang. Tolak ukur dari adanya Masjid Tiban. Iya, tolak ukur dari adanya Masjid Tiban. Gitu loh. Ini sangat besar banget, teman-teman. Asli besar banget. Dan ini untuk pohonnya sendiri, ini pohon apa ya, Kang? Kira-kira. Kurang tahu ini ya pohon apa. Tapi banyak cerita di luar nalar di sini. Itu apa saja, Kang? Coba saman maju ke sana. Iya. Di sini ya. Nah, di tempat saya berdiri ini Iya. sering digunakan orang Tirakat bertapa di sini. Iya. Kalaupun orangnya itu ibaratnya terkabul lah atau keterima, ya masuk ke sini Bisa masuk ke dalam. Ada ruangannya. Ada ruangan. Kalau ini saya masuk gak muat. Loh. Gak muat kalau saya masuk. Tapi ini sebenarnya sering dijadikan untuk tempat bertapa. Iya, benar. Berarti di lokasi ini ada dua gitu, Kang. Ya? Ada dua. Selain bertapa di tempatnya Mbah Kramat, juga bertapa di pohon ini. Pohon ini. Ya? Iya, benar. Biasanya orang yang bertapa di sini itu apa, Kang? Tujuannya, Kang? Di sini di luar nalar ya, ada orang yang menginginkan katakanlah mistis di pohon ini, tokek katanya, Kang. Tokek apa itu, Kang? Mungkin tokek halus lah. Tokek gaib maksudnya. Tokek gaib. Iya. Yang diinginkan oleh masyarakat yang sering bertapa di tempat ini. Artinya mereka itu ingin mengambil tokek itu gitu. Iya. Soalnya dari juru pelihara, Iya. bahkan juru pelihara sendiri pernah tirakat di sini mau ambil tokeknya. Berhasil. Gak berhasil. Gagal gitu. Gagal. Coba saya ingin melihat sedikit ya. Monggo. Silakan. Bentar ya, biar teman-teman tidak penasaran. Bismillahirrahmanirrahim, Mbah Rahayu, putune Sambang. Assalamualaikum. Dan memang di sini ya ada ruangan-ruangan gitu ya. Dan kalau saya terus masuk, teman-teman, di sana itu ada rongga ke dalam sana. Cuman ini agak sempit dan sedikit agak ngeri juga ya, karena saya tidak bawa senter, takutnya itu ada ular ya. Kalau melihat kondisi pohonnya tidak menutup kemungkinan ini dijadikan tempat persembunyian oleh ular gitulah. Jadi artinya di bagian sini itu Kang ya, sebagai pintu masuk gitu ya. Pintu masuk. Pintu masuk ya. Orang sering tirakatnya itu gak langsung masuk. Ada di sini. Dia bakar dupa, entah bakar kemenyan, entah bakar apa itu kayak dupa panjang itu. Iya, dupa itu, Kang. Iya, sama pakai bunga gitu loh. Dan coba sampean bentangkan tangan nih biar madep ke sini, saya agak mundur ya. Yang mana? Yang sini? Iya, biar itu loh. Maksud saya tuh biar besar gitu loh, biar kelihatan. Ya, ini. Ini besar banget, Kang. Agak ke sana, agak ke tengah sampean, sini. Ya, awas. Nah, jadi itulah besar ya. Sampean kira-kira sendiri, Mas Mul ada di sana dan ularnya cukup. Maksud saya itu pohonnya itu sangat besar banget, teman-teman. Dan ini mungkin sudah ratusan atau ribuan tahun yang lalu. Nah, seperti ini. Mungkin teman-teman ada yang paham
Untuk daunnya seperti ini teman-teman. Saya tidak paham ini pohon apa gitu. Kang, ini kalau kita melihat bentuknya ini cukup ngeri yo. Iya. Sampai apa ini Kang? Kayak gini yo. Iya. Aneh. Cukup angker kan? Angker loh. Angker. Gitu loh. Kayak semacam pohon purba. Iya. Iya. Terus apa lagi Kang? Yang di sini nih. Iya. Ya, kata juru dari pelihara. Iya. Kalau orang pikirannya aneh-aneh, negatif itu, Iya. ya, sering kena gangguan-gangguan gaib. Itu di luar nalarnya juga. Berarti orang yang datang ke sini punya Tujuan jelek. punya pemikiran negatif, itu sering ada gangguan gaib. Gangguan gaib kayak gak diterima gitu loh. Iya, ada gesekan energi gaib gitu ya. Iya. Seperti apa biasanya? Kesurupan kah atau apa? Banyak sering kesurupan. Iya. Banyak sering melihat penampakan yang membuat orang itu tiba-tiba lari sekenceng-kencengnya. Gitu loh. Ini sangat luar biasa ya di lokasi ini. Ini termasuk Punden Desa ya. Punden Desa. Punden Desa Patebon. Patebon. Kecamatan Kejayaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Di sana ada beberapa warga ya yang sengaja datang ke sini untuk bersilaturahmi atau berziarah. Oke teman-teman, mungkin cukup Kang ya. Cukup. Ya, seperti inilah kondisi dari makam ataupun punden desa ya, yang dikenal oleh warga setempat itu Mbah Keramat ya. Iya, Mbah Keramat. Selain di sini ada sumber yang keluar sendiri sampai saat ini masih ada. Makamnya Mbah Keramat juga ada, dan apa namanya? Masjid Tiban. Masjid Tiban. Masjid Tiban. Masjid yang berdiri tanpa ada yang bangun. Iya, masjid yang muncul sendiri dan juga pohon raksasa yang sangat luar biasa. Oke, semoga. Jangan lupa satu lagi, Mas. Apa? Sumurnya. Oh ya, sumur ya. Sumur belum yang disebutkan. lebih, iya, sumur yang lebih tinggi dari tanah. Gitu loh. Oke, ini lokasi yang sangat luar biasa ya. Yang sangat luar biasa. Oke, mungkin cukup teman-teman. Semoga tayangan ini bermanfaat. Salam budaya, salam lestari, Indonesia Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.